Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum ya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang hak atas tanah. Hak atas tanah adalah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki tersebut. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa terdapat hak atas tanah antara lain sebagai berikut, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Di video kali ini saya hanya akan membahas tentang 3 hak, yaitu hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Ini masih pengenalan terlebih dahulu, nanti akan kami siapkan juga terkait dengan pembahasan yang lebih rincinya ya. Kita mulai, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Kekhususan dari hak milik ya, ini beda dengan hak yang lainnya ya. Hak milik itu sendiri dapat beralih dan dialihkan dimiliki oleh WNI. Jadi hal itu sih dapat beralih ya, dan di sini hanya bisa dimiliki oleh WNI. Dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Ini juga dapat dijadikan hak tanggungan atau dijaminkan. Biasanya hak tanggungan ini di perbankan atau lembaga pembiayaan. Tidak dapat dimiliki oleh WNH maupun badan hukum. Jadi tidak boleh dimiliki warga negara asing atau badan hukum asing. Nah, pengecualian hak milik di sini, badan hukum seperti Bank Negara, Perkumpulan Pertanian yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 bisa memiliki hak milik ya. Jadi untuk Bank Negara ya. Nah, badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atas rekomendasi Menteri Agama ini juga bisa memilih hak milik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atas rekomendasi Menteri Kesejahteraan Sosial ya. Jadi untuk badan-badan sosial juga diperkenakan untuk menjadi hak milik ya. Hapusnya hak milik ya. Di sini apabila tanah jatuh kepada negara akibat dari pencabutan hak demi kepentingan umum ya. Jadi di sini haknya ini dicabut oleh negara karena tanahnya diberikan umum. Seperti mama di sini dibebaskan lah, gitu. Penyerahan sukarela pemegang hak milik ditelantarkan, ya, karena hak milik ditelantarkan maka diserahkan sukarela kepada negara. Pengalihan yang mengakibatkan hak milik menjadi dimiliki oleh WNH, ya, kalau ini dijual ke WNH maka status hak miliknya akan menjadi hapus. Tanahnya musnah atau hilang ya, dimanapun semuanya tanahnya musnah berarti hak kepemilikannya hilang. Contohnya apa? Contohnya tanah ada di tepi sungai karena akibat banjir akhirnya tanah yang itu hilang di bawah aliran sungai. Nah, ini. Sekarang hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagian diatur dalam pasal 29 UPA guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan atau peternakan. Jadi usahanya seperti untuk perusahaan, pertanian, perikanan, dan atau peternakan. Hak guna usaha itu sendiri dapat timbul pada tanah minimal 5 hektar. Jadi ada minimalnya itu 5 hektar ya untuk hak guna usaha. Dapat dialihkan, diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Ini juga bisa dialihkan, jangka waktunya paling lama 25 tahun. Nah, apabila diperlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan maksimal 35 tahun dengan perpanjangan maksimal 25 tahun. Ya, jadi bisa untuk 25 tahun, 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun. Hak guna usaha timbul karena penetapan pemerintah. Jadi bisa diberikan karena ada penetapan diberikan pemerintahan pemerintah. Jadi ditetapkan itu sebagai hak guna usaha. Nah, dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri mau berusaha menggunakan HGU, dia menggunakan badan hukum Indonesia yang didirikan di Indonesia. Itu biasanya seperti itu melalui investasi namanya ya.
dapat dijadikan jaminan hutang juga dengan hak tanggungan. Hapusnya hak guna usaha ya, kita lihat. Jangka waktu berakhir, jadi sudah selesai. Jangka waktunya ditentukan di atas. Dihentikan sebelum berakhir karena syarat tidak dipenuhi ya. Ternyata ditelantarkan, gitu kan. Harusnya HGU untuk tanah pertanian atau perkebunan, tapi ternyata ditelantarkan, tidak diolah-olah, maka dimohonkan akhirnya saat tidak terpenuhi sehingga bisa dihentikan, hapus HGU-nya. Dilepaskan oleh pemegang haknya yang mendapatnya melepaskan, bisa juga. Dicabut untuk kepentingan umum, ya, dicabut. Ternyata pemerintah mencabut hak HGU-nya, bisa digunakan untuk kepentingan umum. Ditelantarkan, ya, sama tadi di atas ya, seperti yang saya katakan tadi, dipenuhi tadi. Tanahnya musnah, sama. Nah, pengalihan yang mengakibatkan HGU tidak lagi dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. Ya, jadi kalau ini dialihkan ke badan hukum asing hingga itu adalah berakhir HGU. Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ya, jadi ada masanya untuk 30 tahun. Pada prinsipnya HGB identik dengan HGU, tetapi terdapat beberapa perbedaan antara HGU dan HGB. Ya, termasuk hapusnya juga ya. HGU digunakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, sedangkan HGB digunakan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, ya, karena hak guna bangunan jelas untuk bangunan, ya. HGU jangka waktu paling lama 25 tahun. Untuk hal tertentu maksimal 35 tahun dapat diperpanjang selama 25 tahun. Sedangkan HGB memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 20 tahun. Itu untuk HGB. HGU berasal pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan HGB dapat berasal pada hak pengelolaan yang berarti dikuasai langsung oleh negara atau beralaskan hak milik yang berarti dimiliki oleh warga negara Indonesia. HGB hapus juga karena ini tidak dipenuhi syarat bagi pemegang haknya, ya, tidak diperpanjang, jangka waktunya telah berakhir, putusan pengadilan nyata berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, ini dan juga mungkin tanahnya hapus, ya, hilang tanahnya, itu salah satu yang kan hampir sama ya. Hanya saya tambahkan aja sedikit mungkin ya. HGB dapat juga dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Jadi HGB ini dapat dijadikan hak tanggungan. Terus bagaimana apabila HGB-nya itu ternyata jangka waktunya hapus, hak tanggungannya bagaimana? Kalau harga HGB-nya hapus berarti hak tanggungannya juga hilang. Ya, terus bagaimana kalau hapusnya karena jangka waktu? Biasanya ini penerima hak tanggungan memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan HGB. Ya, sehingga nanti tidak hilang haknya di situ. Tanah dan HGB dapat diwariskan dan juga dapat diperjualbelikan. Jadi kalau ada meninggalkan HGB bisa diwariskan ke ahli waris dan diperjualbelikan. Tanah HGB dapat ditingkatkan statusnya menjadi hak milik. Ya, jadi kalau Anda memiliki HGB, ya, beli tanah atau rumah statusnya HGB, itu statusnya bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.